mau sharing caranya bikin pure buah. Pasti kan kita biasanya suka ngasih snack nih buat anak kita ya kan, dan snack yang paling sering kita kasih tuh pure buah. Nah jadi kali ini aku mau coba bikin 4 macam pure buah dari 3 macam buah yang punya alpukat di sini, sama buah apel, sama buah pir. Ya, dengar aja lu udah gak sabar. Nah, terus biasanya aku taruh itu nanti di tempat es kayak gini. Terus udah jadi balok-balok es kayak gini, tuh. Udah jadi balok-balok es kayak gini ya kan. Tinggal disimpan deh di freezer. Nah, kalau misalnya mau ambil, nanti tinggal ambil 1 balok atau 2 balok gitu, terus tinggal diangetin gitu ya kan, gampang banget. Nah, langsung aja kita nih, aku mau kupasin dulu apel sama pirnya. Nah kalau apel sama pir itu biasanya kita kukus dulu, jadi nanti aku bakal kukus pakai si unyu baby pure ini. Sambil kita kukus nanti kita bikin yang aku kan. Langsung aja ya, kita kupasin dulu sambil ngobrol-ngobrol aja nih. Kalau misalnya di rumah aja biasanya pada ngapain sih? Kalau aku tuh sambil di rumah aja ya. Sekarang aku lagi suka nonton drama Korea ya kan. Nggak sekarang sih, dari dulu ya. Nah kalau misalnya mama di rumah nih pada hobi ngapain sih biasanya? Kalau drama Korea tuh pada nonton apa? Nah sekarang aku tuh lagi suka nonton ini nih, The World of Married Couple sama Wanna Taste. Jarang-jarang aku nonton drama Korea sampai ratusan episode, cuman si Wanna Taste ini dia sampai 120 episode dan aku udah nonton. Oh my god, kalau misalnya nonton drama Korea tuh ya rasanya kayak pengen penasaran aja gitu. Kita tuh bisa nonton sampai maraton gitu kan, sampai nonton tuh 3 episode sekaligus, 4 episode sekaligus gitu. Terus rasanya tuh keburu pengen cepet tahu aja gitu yang berikutnya tuh kayak gimana, gregetan ya kan. Apalagi yang si drakor yang baru ini nih, yang World of Married Couple ini nih. Aduh itu tuh kan ceritanya, nggak sih sebenarnya dua-duanya aku tonton ya, si Wanna Taste sama si World of Married Couple itu ceritanya tentang pelakor ya kan. Sekarang siapa sih mama yang nggak doyan banget cerita-cerita tentang pelakor gitu. Nah ingin rasanya hati itu mengumpat ya kan, kalau misalnya kita nonton drama-drama kayak gitu tuh rasanya kayak ya ampun, Nuzul Zali gitu kan, bisa kejadian sama kita. Insya Allah kalau misalnya kita baik-baik gitu ya, semoga nggak kejadian sama kita. Tapi kan ya zaman sekarang ya hal kayak gitu tuh suka bikin kita khawatir gitu kan. Apalagi kita mama di rumah biasa dasteran gitu kan, biasa bau kukusan, bau gorengan gitu kan. Taunya ada pelakor-pelakor yang di luar sana dan dandan, baunya parfum lah. Kita di rumah baunya minyak goreng, baunya kukusan gitu. Kayak mana kita nggak ngerasain secure ya kan Mak? Ya itulah kadang-kadang kalau nonton drama Korea tuh suka kita pikirin aja suka dibawa baper gitu. Apalagi aku tuh juga paling penasaran gitu kalau namanya drakor itu tuh. Terus si yang Wanna Taste ini ceritanya dia tuh, jadi dia tuh si perempuannya ini itu nikah sama suaminya itu lebih muda dari dia gitu. Jadi mereka kayaknya yang suami itu 6 tahun lebih muda gitu deh. Pokoknya suaminya itu masih ganteng, masih masih kayak single gitu. Terus jadinya kayak nggak cocok aja sama si istrinya itu, karena istrinya kan udah lebih tua ya. Nah terus mereka udah nikah 7 tahun. Nah selama 7 tahun tuh mereka kayak udah punya anak gitu. Nah pas akhir-akhirnya, pas di pernikahan mereka yang menjelang ke-7 itu, si laki-lakinya ini selingkuh gitu sama yang lebih muda. Nah karena si ceweknya ini padahal awalnya tuh si cowoknya ini tuh maksa banget buat nikahin si cewek ini, walaupun si ceweknya tuh lebih tua. Jadi si cowoknya ini tuh temennya adiknya yang ceweknya gitu. Nah tapi si ceweknya sebenarnya udah gak mau diajak nikah karena dia masih pengen berkarir. Apalagi dia kan punya pekerjaannya tuh di bank gitu, dia masih punya karir. Terus tapi si cowoknya tuh maksa sampai cowoknya tuh kayak mau bunuh diri gitu.
si ceweknya tuh akhirnya karena nggak tega, terus karena kayak ngerasa wah nih cowok bener-bener membuktikan cintanya pada aku gitu kan, karena dia sampai rela bunuh diri demi aku gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya si cewek ini tuh mau diajak nikah padahal si cowoknya lebih muda 6 tahun daripada dia. Nah si cowoknya juga jadi janji palsu gitu lah, pokoknya dibilangnya pokoknya aku akan membahagiakan kamu, aku tidak akan membuat kamu bersedih bla 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 gitu kan. Gimana ya, baru awal-awal biar dapat dulu ikannya ya kan. Nah terus akhirnya selingkuh juga gitu kan. Si cewek ini padahal udah mengorbankan karir dia di bank waktu nikah sama si cowok ini. Terus si cewek ini juga akhirnya dia keluar dari bank itu untuk ikut membesarkan restoran bapaknya si cowok ini, sampai akhirnya restorannya si bapaknya cowok itu sampai jadi restoran terkenal gitu loh pokoknya. Nah si restoran ini terkenal gara-gara si cewek ini tuh pinter masak. Terus karena dia pinter masak, terus dia juga ngegedein restorannya. Nah bapaknya tuh juga jahat, jadi mertuanya dia yang laki-laki bapaknya si cowok. Nah si cowok ini tuh nggak punya ibu gitu, jadi di rumah dia cuma tinggal sama bapaknya sama adik perempuannya. Nah bapaknya sama adik perempuannya tuh jahat banget gitu lah sama si menantunya ini, sama adik iparnya tuh juga jahat gitu sama dia. Pokoknya dia tuh di rumah kayak jadi pembantu gitu lah pokoknya. Jadi dia tuh udah di luar di restorannya bapaknya ini dia yang kerja sendirian gitu kan. Pulang ke rumah dia masih dijadiin pembantu gitu. Iya, masih disuruh masak, masih disuruh nyuci, pokoknya suruh ngerjain semua pekerjaan rumah. Padahal dia kan udah capek juga ya kerja di restoran itu gitu. Diselingkuhin pula gitu kan, dengan segala pengorbanan dia yang kayak gitu. Ini bener-bener keluarganya tuh kayak nggak tahu diri banget lah pokoknya tuh. Udah restorannya digedein, si perempuan ini juga yang nyari duit buat keluarga ini, tapi malah mertuanya sama adik iparnya juga kurang ajar sama dia gitu kan. Suaminya selingkuh pula, ya ampun pokoknya kasihan lah pokoknya tuh. Terus akhirnya si cewek ini tuh tahu kan kalau suaminya tuh selingkuh gitu. Terus dia tuh masih pengen mempertahankan rumah tangganya, masih pengen maafin cowoknya, tapi justru si cowoknya yang nggak mau. Justru cowoknya tuh yang ngemis minta diceraiin, minta cerai biar dia tuh bisa nikah sama si selingkuhannya itu. Parah banget kan. Nah yaudah, akhirnya si cewek ini tuh bilang yaudah akhirnya dikasih lah itu cerai kan. Terus dia juga udah kayak nggak pengen peduli lagi. Terus si cewek ini bertekad untuk move on gitu kan. Akhirnya dia bener-bener move on, dan saat dia move on itu dia ketemu sama cowok baru. Nah yang bantuin dia move on, yang care sama dia gitulah. Nah terus si cowok ini ternyata tanpa disadarin, si cowok ini tuh dulu mereka tuh udah pernah hampir jodoh gitu. Karena si cewek ini dulu sama si cowok yang baru ini tuh dia udah pernah hampir blind date. Nah kalau di Korea kan hobi banget ya namanya kayak blind date gitu, kencannya dijodoh-jodohin gitulah itu. Nah ternyata mereka tuh udah sempet hampir blind date, cuman si cewek ini dulu tuh nggak jadi datang ke blind date-nya karena ya itu yang si cowok yang tadi itu dia maksa buat nikahin, maksa buat macarin si cewek ini. Makanya akhirnya cewek ini nggak jadi datang waktu blind date-nya dulu. Terus akhirnya si cewek ini berhasil move on, dan dia malah jadi sukses banget. Terus dia malah jadi chef yang terkenal karena kan dia emang pintar masak ya. Terus kayak restoran yang tadinya restorannya bapaknya, restorannya si keluarga si cowok dibeli sama dia dong, ya kan? Dibeli sama dia. Terus si keluarga si cowoknya bener-bener kayak dapat hukuman aja gitu karena udah berbuat jahat. Dan jadinya si cewek ini malah akhirnya berhasil membuktikan kalau misalnya dia tuh baik-baik aja tanpa si cowoknya ini tadi. Yang cowoknya ya emang dianya juga nggak bisa apa-apa kan, waktu nikah haji juga ceweknya yang cari uang. Jadi ya si cowoknya ini akhirnya cerai lagi sama istri yang tadi, yang selingkuhannya itu tadi. Dia kan udah dikasih tapi ini cerai lagi. Jadi di pernikahan yang kedua pun dia juga akhirnya diceraiin. Terus
terus hidupnya kayak nggak karuan gitu, dia nggak bisa kerja pun nggak bisa karena dia juga nggak punya kemampuan apa-apa gitu kan. Terus dia akhirnya kayak hidupnya nggak jelas gitu si mantan suaminya yang jahat ini. Sedangkan si ceweknya udah bisa berhasil, hidupnya enak, udah jadi celebrity chef gitulah. Nah jadi di sini emang ya namanya perempuan, bener ya, yang namanya psikologi perempuan tuh kan kadang dibilang perempuan tuh emang kadang terlihat sangat rapuh gitu. Misalnya dari saat awal-awal mereka putus atau misalnya mereka cerai, perempuan yang paling terlihat hancur di awal-awal, tapi habis itu bener-bener yang mereka tuh justru yang paling bisa paling cepat buat move on gitu. Nah lanjutannya gimana ya tonton aja sendiri ya Mak, judulnya World of Taste ya. Sampai muncul ya wes lah ya, itu kan tadi cuma kulit. Nah itu terus ini udah nih aku masukin ya kan. Tuh selesai kita kukus 5 menit. Nah sebenarnya buah ini kadang aku juga kasih ini ya pas masih potongan-potongan gede kayak gini buat Umar, jadi dia tuh bisa dapat stimulasi gitu kan. Kadang kita tuh harus melatih stimulasi anak juga untuk menggenggam makanan, itu tuh bagus banget untuk motorik dia ya kan. Nih Umar mau nggak? Umar nih Umar mau? Nggak mau, dia lagi masih kenyang. Ya udahlah ya. Nah sambil yang itunya tadi dikukus, kita pindah aja ke alpukat ya kan. Sekarang kita cek dulu alpukatnya. Nah terus yang kedua itu pasti drakor yang aku yakin banget nggak cuma aku doang yang nonton, banyak banget yang nonton karena aku lihat beberapa selebgram nonton kayak ya ampun Tasya Malasya ada nonton gitu kan. Ya ini cantik banget kan alpukatnya Mak, coba deh Mak. Gimana kita nih nggak kepingin lihat dikit aja tuh kayak lihat tuh cantik gitu. Nah yang kedua tuh drakornya namanya A World of Married Couples. Ini juga cerita tentang pelakor, tapi dia ada thriller gitu. Thriller tuh kayak apa sih? Thriller tuh bukan horor ya, cuman dia lebih ke kayak nyakit-nyakit, terus kayak ngirimin hewan yang udah mati, terus berdarah-darah, terus dikirimin ke orang gitu buat nakut-nakutin kayak gitu thriller. Nah si A World of Married Couples juga ceritanya sekarang dia masih berlanjut sih, masih ongoing. Jadi dia nih udah sampai episode 10. Nah dari episode 1 sampai episode 10 nih kira-kiranya aja nih ya, itu intinya dia tuh awalnya tuh seorang dokter, dia tuh udah hidup bahagia banget kayak punya suami cakep. Nah suaminya lagi-lagi apa atau kenapa ya, kedua drama yang aku tonton ini suaminya tuh lebih muda. Yang si A World of Married Couples juga suaminya lebih muda. Nah si suaminya tuh kan lebih muda dari dia gitu. Terus dia tuh dokter sukses ya kan di sebuah rumah sakit. Terus akhirnya pada suatu hari dia menemukan kayak suatu bukti gitulah, kalau bukan bukti sih, dia tuh dipakai inisial sama suaminya. Nah tapi kok dia tuh ngeh gitu kalau inisialnya yang dikasih sama suaminya ini kok ada rambut panjang gitu, padahal rambut dia sendiri ini tuh pendek terus hitam. Nah yang rambutnya nempel inisial itu panjang terus warnanya coklat pirang kayak dicat gitu loh. Nah dia bingung dong, rambut siapa nih kan, rambut tetangga gua bukan, rambut pembantu gua kagak punya, anak gua juga cowok, rambut siapa yang nempel di sini, nggak mungkin rambut gue gombel ya kan. Nah
udah bingung dong, dia curiga dong dia sama suaminya. Nah terus habis itu beberapa hari kemudian dia ketemu sama sama perempuan yang tiba-tiba nyapa dia gitu di parkiran. Terus kamu kok nggak ingat sama aku? Terus kayak ya dalam hati emang ini siapa lu gitu kan. Nah oh ya siapa ya gitu kan. Oh gue tuh ini sekarang gue jadi sekretarisnya suami lo. Masa lo nggak tahu sih, emang suami lo nggak cerita kalau dia punya sekretaris baru? Langsung dia jejek gitu kan. Suami gue punya sekretaris baru kok nggak cerita sama gue? Emang tanya dong, emang udah berapa lama jadi sekretarisnya? Kira-kira setahunan lah buat. Terus kan kayak selama setahun ini emang suami gue nggak cerita sama gue kalau punya sekretaris baru. Dan rambut si sekretaris itu kayak mirip sama rambut yang nempel di syalnya suaminya itu yang warnanya pirang, coklat, panjang gitu. Langsung curiga dia ya kan. Terus akhirnya dia, aku agak lupa sih, dia kayaknya menemukan beberapa bukti lain gitu sebelum dia benar-benar merasa kayak ada curiga gitu sama suaminya. Nah ya udah akhirnya dia mulai menyelidiki gitu. Dia sering tuh tiba-tiba datang ke tempatnya suaminya buat kepoin suaminya ya kan, ke tempat kerjanya maksudnya. Karena si sekretarisnya ini juga bilang kalau suaminya udah pulang kerja dari tadi. Suaminya tuh selalu pulang kerja setiap hari tuh jam 5, nggak pernah lebih dari jam 5 loh. Terus si cewek ini bingung, si istrinya, perasaan suami gua tiap nyampe rumah jam 8 lebih, sedangkan dari rumah ke kantor tuh kayak sebentar, kok dia dari jam 5 sampai jam 8 tuh ngapain? Emang dipikir di Jakarta kali ya, kalau pulang kantor Jakarta rumahnya di BSD gitu kan, di jalan aja udah 2 jam lebih. Nah ini enggak kayak gitu. Nah ini kebetulan rumahnya tuh dekat gitu dari si kantornya, jadi harusnya dia nggak nyampe 3 jam gitu buat ke rumah. Ya udah akhirnya dia selidikin, dia ternyata menemukan bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa suaminya tuh benar-benar selingkuh sama perempuan yang masih muda. Terus dia kayak nggak terima kayak itu kan, dan yang lebih nggak terima lagi ternyata teman-temannya atau kayak semua orang yang ada di sekitarnya dia itu ternyata bantuin suaminya. Bahkan sahabatnya, bahkan tetangga depan rumah dia sendiri tuh tahu kalau suaminya selingkuh, tapi nggak ada yang ngasih tahu dia. Bahkan sahabat dia yang dia pikir itu adalah sahabatnya dia gitu kan, ya di rumah sakit kan dia dokter. Nah sahabat yang dia sesama dokter di rumah sakit itu ternyata udah tahu juga kalau suaminya selingkuh dan nutupin juga dari dia. Dan jadi dia tuh merasa kayak semua orang tuh tahu kalau suaminya tuh selingkuh, dan semua orang nutupin itu dari dia, nggak ada yang belain dia, nggak ada yang ngasih tahu dia gitu. Sejahat itu semua. Sejahat itu semua orang yang benar-benar nutupin perselingkuhan suaminya dari dia. Jadi kayak disengaja gitu buat ditutupin. Terus ya udah, akhirnya dia kayak berhasil membuktikan itu. Terus dia nge-counter gitu ke suaminya. Terus dia minta cerai. Terus habis itu suaminya bilang, gue gak mau cerai karena gue cinta sama dua-duanya. Lah, sitting. Suaminya bilang, gue cinta sama lu tapi gue juga cinta sama si cewek itu gitu. Jadi gue gak bisa milih lah. Ya gimana kan, gak mau ya kita tuh, si perempuan itu gak mau gitu dia jadi istri kedua gitu loh. Terus akhirnya pokoknya gue gak mau tau, gue minta cerai gitu kan. Nah ternyata suaminya tuh agak kejam juga gitu loh. Jadi si suaminya tuh kayak sering nyiksa gitu, akhirnya tuh ketahuan gitu. Terus bahkan yang terakhir itu kayak sebelum mereka benar-benar cerai gitu tuh, suaminya tuh kayak nyiksa dia di depan anak gitu. Pokoknya makanya nih drama itu thriller gitu, karena kita tuh benar-benar pengen emosi meletup-letup gitu kan, rasanya udah suaminya selingkuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini benar-benar semua juga sama ya, ceritanya masih What a Taste. Jadi di sini juga si suaminya ini walaupun dia lebih muda, lebih ganteng, tapi nggak lebih bisa apa-apa, bahkan nyari duit juga nggak bisa.
terus dia segala proyek dia gagal, bahkan nih suaminya tuh dimodalin duit sama istrinya buat bikin perusahaan baru tapi selalu gagal gitu. Terus semua urusan rumah juga istrinya, bahkan rumah juga istrinya yang ngasih, terus kayak mobil istrinya ngasih, semua kehidupan sehari-harinya kayak belanja dan sebagainya tuh semua dari istrinya. Pokoknya intinya suaminya ini bisa dibilang gak modal apa-apa dan selingkuh lagi, ya ampun, udah nggak ada harganya banget lah tuh laki-laki tuh ya kan. Bingung deh. Terus kayak ini udah matang ya, jadi kita angkat aja ya kan. Nih angkat. Lunak, jadi mau aku kukus lagi, terutama yang apel ini masih agak kurang lunak ya, jadi kita kukus lagi dikit lagi. Oke. Nah, ini udah matang nih ya kukusannya, jadi kita angkat. Udah deh, langsung aja ya kan. Ini aku mau pisahin pit buat si apel sama pirnya. Nanti ini aku mau bikin apel campur sama pir. Nah sebenarnya kalau misalnya baru awal-awal ya kita tuh harus nyobain satu dulu. Jadi misalnya pir dulu atau apel dulu gitu. Jadi jangan langsung dua kombinasi. Nah ini aku yang dua kombinasi ini mau, karena aku udah pernah nyobain kemarin satu-satu gitu. Jadi aku sekarang bisa nih dua kombinasi, tapi aku mau bikinnya satu kombinasi. Nah ini baru lembut banget ya, mantap. Kalau udah super lembut kayak gini, aku baru pengen buat simpan. Oh ya, lanjutin tadi yang dramanya. Nah jadi kan dia ya udah akhirnya kan dikasih cerai tuh sama istrinya mau tuh nurutin buat cerai ya kan. Terus habis itu mereka udah cerai gitu, ternyata si suaminya itu sama istri barunya yang tadi selingkuhannya itu balik lagi dong ke kota. Kan mereka kan tadi habis cerai kan si suaminya tuh kan pergi gitu ya ke Seoul gitu kan. Sedangkan mereka nih kayak di kota kecil gitu, bukan di Seoul gitu, ibarat kata kayak ya mungkin Jakarta sama Jogja ya. Nah jadi terus habis itu mereka balik lagi nih suaminya nih ke Seoul, ke kota yang kecil tempat tadi mereka tinggal itu. Nah mantan istrinya gimana? Ya ketemu lagi mereka kan. Terus akhirnya si suaminya ini malah nyewa kayak nyewa orang jahat gitu lah. Nah jadi si orang jahat itu dulu pernah dendam sama istrinya juga, makanya cocok lah disewa gitu dia buat ngejahatin istrinya. Akhirnya sih orang jahat ini tuh kayak ngelemparin batu, pecahin kaca rumah mantan istrinya, terus si mantan istrinya diserang juga gitu, dicekek gitu.
Nah ini juga udah jadi ya, mantap kan, cepat sekali. Oh ya, kalau buah pir aku tadi nggak kasih air sama sekali karena pir kan juga airnya udah banyak, jadi kita nggak usah kasih air lagi, dia pasti udah bisa lembut gitu. Oh iya, ini aku pakai punyanya Richel. Di sini saya mau potong di sini. Jadiin 2. Penonton Indonesia itu yang tadi yang drama World of Married Couples itu banyak banget penonton Indonesia yang masuk ke Instagramnya si mbak-mbak yang pelakor itu. Terus dia kayak mereka si fans apa ya, bukan fans sih, si penonton-penonton Indonesia ini ngata-ngatain si mbak pelakor itu di Instagramnya, kayak ngatain pelakor lu, dasar lu, ngerebut laki orang lu, kayak nggak ada laki-laki lain aja, ih cantik-cantik pelakor, ih apa. Terus itu tuh sampai masuk ke berita yang apa sih, kayak trending berita, masuk ke berita Korea gitu, jadi masuk ke liputan Korea gitu yang ngomong bahwa si liputan Korea itu bilang bahwa fans atau penonton dari Indonesia ngatain si mbak-mbak pelakor ini di Instagramnya. Jadi mungkin para penonton Indonesia ini ya, mereka belum pada bisa bedain mana yang namanya drama, mana yang realita. Kan dia nih jadi pelakor kan cuma di film ya, ibaratnya kayak cuma di sinetron gitu, tapi bencinya berdarah daging, terus sampai Instagramnya dibombardir kebencian gitu, sampai bener-bener di Instagram tuh ya, aku kalau lihat deh, aku juga lupa Instagramnya apa, nanti aku coba taruh di description box mungkin kalau ada yang lihat. Nah itu tuh bener-bener sampai dikatain pelakor lu gitu-gitu, terus sampai pokoknya kata-kata kasar lah di Instagramnya si mbak pelakornya ini. Padahal kan dia cuma peran ya, itu tuh cuma peran, hai bunda-bunda, mama, ya Allah, itu tuh cuma acting gitulah, ya Allah, acting. Itu kan dia juga nggak benar jadi pelakor ya kan. Cuman kan yang namanya mama ya, kalau udah disentil sama perkara pelakor ya nggak peduli deh tuh ya kan, mau drama kayak mau asli kayak, yang penting lu pelakor gitu kan. Jadi kita nih ikutan malu juga sebenarnya, karena kita malah sampai masuk ke berita Korea. Penonton Indonesia tuh nggak dewasa dibilangnya, karena mereka ngata-ngatain si artis ini. Nah ini udah langsung jadi kan, mantap. Ini juga udah langsung jadi. Kalau misalnya alpukat itu dia pasti teksturnya yang kental-kental gitu ya tuh. Yang penting alpukatnya udah jadi lembut aja tuh. Ya lembut tuh. Tuh halus aja lembut tuh. Tuh udah ya, selesai. Nah udah aja, habis dia udah jadi lembut kayak gini, kita pindahin. Oh ya, alpukarnya juga cemilan yang bagus ya untuk anak yang terutama yang lagi nambah berat badan. Nah kemarin selama Umar program menambah berat badan itu, aku selalu kasih Umar cemilan itu alpukat. Jadi dia udah habis kira-kira ya 1 buah alpukat lah kemarin itu waktu dia lagi nambah berat badan. Terus biasanya alpukatnya nanti aku tambahin asik aku gitu, jadi nanti alpukat susu deh, alpukat susu asik kan buat bayi pasti enak banget ya kan. Nih ini kalau ini dia 1 porsi makannya Umar yang biasanya segini nih. Nah kalau misalnya pakai yang Richel ini, jadi dia tuh udah ada takarannya gitu, jadi
kita nggak usah susah-susah bingung nakernya mau gimana, seberapa. Dia udah ada nih, di sini ada 3 garis gitu, jadi dia akan ngasih tahu kita nih takaran yang untuk anak umur sekian bulan yang mana gitu. Nah, gampang kan? Udah deh, pokoknya kita bungkus aja sampai ini semua habis. Nah, selanjutnya aku mau bikin video apa, kalau misalnya ada ide komen aja di bawah, atau kalau misalnya mau sharing tentang drakor juga boleh. Misalnya mau kasih tahu aku drakor apa nih yang harus aku tonton, komen aja di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terus jangan lupa pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube aku karena masih ada THR loh, Ma. Ingat ya, masih ada THR. Tonton semua video aku, like dan komen di video aku. Makasih.